suatu hari ada seorang anak ditemani. Pada suatu hari ada seorang anak ditemani oleh ayahnya berkunjung ke sebuah kebun buah-buahan. Maka tangan kirinya menggandeng tangan ayahnya dan dengan tangan kanannya ia memetik mengumpulkan buah sebanyak dia bisa. Pada suatu saat dia merasa tangan kanannya sudah penuh dengan buah-buahan. Maka dia mencoba mengumpulkan lagi dengan cara melepaskan tangan kiri dari tangan ayahnya. Ia mencoba mengumpulkan, tetapi pada saat itu juga dia sedang kehilangan orang yang menjaganya. Dan dia sangat mungkin jatuh karena tidak ada yang melindunginya. Demikian juga kita dalam hidup, kita mengumpulkan banyak setiap hari dengan tangan kanan kita. Kita bekerja sekuat-kuatnya dengan seluruh tenaga kita mengumpulkan bagi kita. Tapi tangan kiri kita tetap memegang tangan Bapa Surgawi kita. Pada saat tertentu kita tergoda untuk mengumpulkan lebih banyak sehingga kita melepaskan tangan kiri kita dari Bapa kita. Dan pada saat itu kita tahu kita kehilangan yang menjaga kita dan kita bisa jatuh. Saudara-saudariku, ini adalah sebuah metafora yang ada dalam buku Philotela yang ditulis oleh Santo Franciscus de Sales. Dan ada begitu banyak lain metafora yang lain yang ada di buku ini dan akan disiaringkan nanti pada waktu talk show pada hari Minggu tanggal 17 sore hari. Maka jangan lupa datang di talk show tanggal 17 sore di Gereja San Frades. Sampai ketemu tanggal 17.
Bruder, suster, frater, Bapak, Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Pekan Biasa ke-33 tahun liturgi B dengan tema Jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah
bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa menjelang perayaan 60 tahun Paroki San Frades, dilanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karyamu di tengah kami, umat Paroki Santo Franciscus de Sales yang akan merayakan 60 tahun paroki kami. Syukur atas kasih setiamu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sin Unum. Syukur juga atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap orang beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Semoga kami semua semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Berkatilah seluruh persiapan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka, dan memasyarakat sebagaimana diteladankan oleh Santo Franciscus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah namamu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita lanjutkan doa malaikat Tuhan. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu Pekan Biasa ke-33 petang ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY, Kor dari lingkungan Santo Yosef, tata laksana dari lingkungan Santo Paulus. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Baba
Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, selamat sore. Intensi misa kita pada petang hari ini bersama keluarga lingkungan Santo Yosef. Mohon berkat Tuhan untuk rencana operasi bagi Bapak Edi Indrajaya pada tanggal 18 November. Semoga beliau diberikan kekuatan, sabaran, dan lekas pulih. Semoga para tim medis dapat mengambil tindakan medis yang tepat dan semoga keluarga diberikan ketabahan dan kesehatan yang baik. Mendoakan arwah bersama keluarga Yohanes Herli Bramanto, mendoakan arwah Eyang Maria Teresia Titik Sulasmi, Bapak Andreas Adrianus Ongseng. Semoga saudara-saudari yang kita doakan berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Biasa ke-33 dan dalam penanggalan liturgi kita sudah mendekati akhir tahun liturgi kita. Kini liturgi membicarakan tentang akhir dunia, suatu pesan yang agak mengejutkan juga, tetapi itu pun suatu Injil atau kabar gembira, artinya bahwa kita semua diberitahukan kapan saat itu akan tiba, sekalipun kita sendiri juga tidak tahu kapan waktunya. Yang paling penting adalah pesan keutamaan yang bisa kita petik pada perayaan ini nanti melalui sabda Tuhan, bahwa kita semua dicintai oleh Allah dan Allah menyiapkan kita untuk hari yang mendatang itu. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan kepada kita, namun seringkali kita kurang menanggapi dengan baik kasih Allah itu. Kita masih sering mencari jalan kita sendiri, dan kita juga seringkali menjauh daripada Tuhan. Maka marilah kita mohon belas kasih dan kerahiman-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
dan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui pengorbanan putra-Mu di kayu salib, Engkau berkenan untuk menyelamatkan umat manusia di sepanjang zaman. Dampingilah kami untuk tetap setia mengikuti putra-Mu, sehingga kelak Kau ikut sertakan dalam perkumpulan para pilihan-Mu di surga. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, mendengar malaikat Tuhan berkata,
Pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya dan tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Aku ya, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Aku ya, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang untuk mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa. Dan sesudah itu, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang, ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi, apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pada masa itu, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang yang melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Putra pun tidak. Hanya Bapa yang tahu.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, selamat sore. Sejak bulan awal November, kita semua terus-menerus diajak untuk menggeluti yang namanya peristiwa kematian. Kita pertama-tama diajak untuk mengenangkan orang-orang kudus dalam liturgi kita dalam tanggal 1 November. Peringatan semua orang kudus. Yang berikutnya kita diundang untuk mengenangkan semua arwah orang beriman. Sebetulnya dua peristiwa atau liturgi itu sama juga. Kita semua diundang untuk memikirkan atau merenungkan mengenai akhir hidup kita. Tanggal 1 mengenangkan orang kudus, tentu kita diingatkan, oh ternyata ada masa depan yang baik, masa depan yang kita harapkan, yaitu masuk di dalam hidup yang kekal dalam kekudusan bersama Bapa. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita contoh, meneladan atau membaca riwayat-riwayat orang kudus, tentu pribadi-pribadi ini seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus adalah orang-orang yang telah mencuci pakaiannya dengan darah Kristus. Artinya apa? Mereka juga manusia biasa seperti kita semua. Hanya mereka sudah berjuang, berusaha untuk setia kepada Kristus dalam kehidupan mereka. Bahkan ada yang disebut martir, artinya itu sampai berdarah-darah. Dan dalam peringatan semua orang beriman yang sudah meninggal, tentu kita diingatkan juga bahwa kita semua nanti akan menghadapi situasi yang sama, yaitu bahwa kita akan mengakhiri hidup di dunia ini, bahwa kita akan juga selesai dalam kehidupan di dunia ini. Hanya persoalannya adalah bagaimana kita mau selesai dalam kehidupan di dunia ini, caranya seperti apa. Bapak Ibu, saudara-saudari, ya memang bagaimana nanti kita akan meninggal, kita juga tidak tahu, ada banyak jalan. Belum lama Romo mendengar saudara kita ya masih kongko-kongko sama suami, sama anak-anak. Kemudian anak-anak pergi kerja, suami pergi juga, dan dia yang masih duduk di teras rumah, tahu-tahu sudah tidak ada nyawanya. Kita tidak tahu, ya kan? Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, itu salah satu caranya. Kita tidak mengerti kapan saat itu tiba. Tapi ada juga yang mengalami proses yang berat. Ya mungkin karena penyakit, memang terasa bahwa menghadapi itu ya banyak kesulitan. Bahkan juga menyusahkan banyak orang juga. Karena apa? Ya perlu dirawat, perlu diobati, perlu biaya yang besar dan lain sebagainya, sampai boleh dibilang ya menghabiskan banyak biaya. Tapi juga ya sekali lagi ada yang dengan cara ya sadar sebetulnya, tetapi karena mungkin tidak sangka-sangka dengan kecelakaan, pesawat terbang jatuh atau tabrakan atau sebagainya, orang sungguh-sungguh tidak siap untuk itu dan tidak tahu kapan itu akan terjadi. Dan mungkin juga ada saudara-saudara kita yang sampai tua sehat dan juga
memikirkan, bahkan sampai tanya sama Tuhan, Tuhan kapan saya dipanggil? Saya sudah siap. Bahkan dia sudah menyiapkan peti mati untuk dirinya sendiri, menyiapkan beli tanah untuk pemakamannya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, menghadapi kesempatan itu, ini yang menjadi soal kita. Apakah menunggu menanti kesempatan itu apakah merupakan suatu hal yang penting? Dalam pengalaman kita, paling tidak Romo, barangkali justru menghadapi situasi itu kita takut, kita khawatir dengan kematian, kita takut akan kematian. Tapi sebetulnya yang benar adalah justru kita harus bersukacita menanti kedatangan itu. Dengan cara apa? Ya tentu saja kita mempersiapkan diri kita sendiri. Seperti dikatakan di dalam bacaan yang pertama dari kitab Daniel, ya kita mesti hidup bijaksana di tengah-tengah dunia ini dan hidup juga di dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Itulah caranya sehingga kita sungguh-sungguh menghargai saat terakhir itu, bukan sebagai suatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang memang kita sungguh nantikan juga pada kesempatannya itu. Dan Tuhan Yesus sendiri memberi peneguhan kepada kita, ya benar, bahkan dalam Yesus kita tidak perlu khawatir karena sudah dijamin oleh Kristus sendiri dengan darahnya yang kudus, dengan pengorbanannya. Itulah yang menjadi jaminan kita. Keselamatan kita, keselamatan dalam persatuan dengan Kristus sendiri yang adalah junjungan dan penyelamat kita. Memang kita harus hidup baik, tetapi itu bukan sebagai suatu sogokan kepada Tuhan, tetapi memang sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan dan dikuduskan, kita memang hidup harus dalam kebijaksanaan, dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu kita mengenal pepatah dalam bahasa Indonesia, sedia payung sebelum hujan. Itulah yang mestinya kita kerjakan, bahwa kita semua menghadapi hari-hari akhir hidup kita yang juga kita tidak tahu kapan, kita selalu yang namanya sedia payung sebelum hujan, dengan cara kita belajar hidup bijaksana dan juga hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah sekarang kita bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa menghendaki kita semua dapat bersatu dengannya dalam kerajaan-Nya yang mulia. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya, agar kita termasuk dalam hitungan orang-orang yang dipilih-Nya, yang layak masuk dan tinggal di kerajaan-Nya. Bagi gereja,
umat Allah yang masih berziarah. Semoga Allah Bapa menuntun langkah peziarahan umat sehingga tidak berpaling ke belakang, namun memandang ke depan untuk membangun masa yang lebih baik. Berkat karunia Kristus, kami mohon. Padamu kami berharap ya Tuhan. Bagi masyarakat yang tertimpa kelaparan, perang, dan bencana alam, semoga kami tidak putus asa atas keadaan dunia dewasa ini, melainkan mampu melihat juga sinar-sinar harapan yang cerah dan mampu mewartakan Injil Kristus dengan memperkembangkan dunia serta manusianya. Kami mohon. Padamu kami berharap ya Tuhan. Bagi orang-orang yang dianiaya demi kebenaran dan keadilan, semoga Allah Bapa Maha Kasih senantiasa meneguhkan dan menghibur orang-orang yang dianiaya demi keadilan dan kebenaran, sehingga mereka terus bertekun dalam menjadi saksi Injil-Mu bagi semakin cerahnya dunia. Kami mohon. Padamu kami berharap ya Tuhan. Bagi komunitas kita, semoga komunitas kita selalu hidup waspada dan prihatin, saling terbuka, giat bekerja sama dengan tulus untuk kesejahteraan dunia, dan terbuka untuk bertumbuh dalam Kristus. Kami mohon. Padamu kami berharap ya Tuhan. Bapa, kami mengingat saudara kami, Bapak Edi Indrajaya, yang sekarang ini sedang mengalami sakit dan mengalami proses perawatan. Tuhan, berikanlah kekuatan, kesabaran, dan kepulihan dari sakitnya, dan semoga tim medis yang akan mengambil tindakan medis dapat menjalankannya dengan baik dan membawa berkat bagi Pak Edi. Semoga keluarga juga diberikan ketabahan dan kesehatan. Marilah kita mohon. Padamu kami berharap ya Tuhan. Kami kenangkan juga saudara-saudari kami yang meninggal, Ibu Maria Teresia Titik Sulasmi dan Bapak Andreas Adrianus Ongseng yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami mohonkan rahmat pengampunan dosa bagi mereka, dan juga kiranya Engkau menerima mereka semua dalam peristirahatan yang abadi bersama para kudus. Marilah kita mohon. Padamu kami berharap ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau telah memilih kami dalam Kristus dan menghendaki kami hidup seperti Dia. Maka kami mohon semoga kami mengenalnya sedalam-dalamnya, dan semoga Ia menjadi daya utama hidup kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah Ibu Bapa, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban Kristus Putra-Mu, agar mendatangkan keselamatan bagi kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti
Dan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak sekalian, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Marilah kita mendoakan keluarga-keluarga kita. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, puji syukur kami haturkan kepadamu atas hidangan surgawi yang telah kami nikmati dalam perjamuan kudus-Mu ini. Semoga pengorbanan putra-Mu menjiwai kami untuk berani berkurban demi kepentingan gereja dan masyarakat kami, serta memperkuat harapan kami akan langit baru dan bumi yang baru yang Kau janjikan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Fransiskus Adrianto Mulia, putra dari Aloysius Mulyana dan Aloysia Erlina, dari lingkungan Gabriel, Paroki Santo Fransiskus Asisi Bogor, dengan Isabella Cynthia Setiawan, putri dari almarhum Romulus Burlian Setiawan dan Eva Sri Darmayanti, warga lingkungan Benediktus. Rencana perkawinan tanggal 23 November di Gereja Santo Fransiskus Asisi Bogor. 2. Hari Minggu tanggal 17 November, mulai pukul 5 sore, di gereja akan ada talk show dalam rangka menyongsong 60 tahun Paroki San Frades. Narasumber Romo Heru SCJ dan Bapak Hendro Setiawan. Tema yang diambil, ini manis tapi baik untuk kesehatan jiwa.
belajar tentang kekudusan menurut inspirasi Santo Franciscus de Sales. Setelah talkshow, ada ramah tamah di Plaza. PIC Dodi Chandra. 3. Ragam kegiatan minggu depan, tanggal 24 November. Seksi Sosial Panitia Natal mengadakan pemeriksaan gigi bagi anak usia 1 tahun sampai remaja 16 tahun, gratis, mulai pukul 8 pagi di Angela Merici dan Klinik Rafael, PIC Ingrid. Seksi Katekese menyelenggarakan rekoleksi persiapan baptis balita bagi orang tua dan wali baptis, pukul 9:30 pagi di ruang DPP. Baptis balita akan dilakukan pada tanggal 1 Desember pukul 10 pagi di gereja, PIC Hendra. Forum OMK Dekanat mengadakan Ekaristi Kaum Muda dan talkshow Orang Muda Sedunia mulai pukul 10 pagi di Universitas MDP, Jalan Raja Wali, PIC Cika. Komunitas Devosan Kerahiman Ilahi Dekanat mengadakan misa mengenang arwah semua orang beriman pada pukul 3 sore di Taman Belas Kasih, Wismalat, Podomoro. Panitia HUT 60 tahun mengadakan technical meeting Festival Kur pada pukul 5 sore di Balai Paroki. Setiap peserta diharapkan mengirimkan 2 orang perwakilan. Festival Kur dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Desember pukul 10 di gereja, PIC Fidelia Siska. Kami mengajak semua umat dapat terlibat dan berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. 4. Selebrasi puncak perayaan Tahun Keluarga Keuskupan Agung Palembang. Sehubungan dengan selebrasi puncak yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 sampai dengan 24 November, paroki kita mendapatkan kuota 12 keluarga peserta live-in. Dimohon kesediaan umat Samprades untuk menjadi tempat tinggal peserta live-in tersebut. Umat yang bersedia dimohon menghubungi tim seksi kerasulan keluarga DPP dengan Bapak Apria Utama. 5. Penerimaan dana misa hari Minggu biasa ke-31. Dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat malam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak sekalian, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih untuk semua petugas liturgi. Dan marilah sekarang kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak sekalian, bersama seluruh anggota keluarga dan komunitas, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pergi, Ekaristi kita sudah selesai.
Pada suatu hari, ada seorang anak ditemani oleh ayahnya berkunjung ke sebuah kebun buah-buahan. Maka tangan kirinya menggandeng tangan ayahnya dan dengan tangan kanannya ia memetik mengumpulkan buah sebanyak dia bisa. Pada suatu saat dia merasa tangan kanannya sudah penuh dengan buah-buahan. Maka dia mencoba mengumpulkan lagi dengan cara melepaskan tangan kiri dari tangan ayahnya. Ia mencoba mengumpulkan, tetapi pada saat itu juga dia sedang kehilangan orang yang menjaganya. Dan dia sangat mungkin jatuh karena tidak ada yang melindunginya. Demikian juga kita dalam hidup, kita mengumpulkan banyak setiap hari dengan tangan kanan kita. Kita bekerja sekuat-kuatnya dengan seluruh tenaga kita mengumpulkan bagi kita. Tapi tangan kiri kita tetap memegang tangan Bapa Surgawi kita. Pada saat tertentu kita tergoda untuk mengumpulkan lebih banyak sehingga kita melepaskan tangan kiri kita dari Bapa kita. Dan pada saat itu kita tahu kita kehilangan yang menjaga kita dan kita bisa jatuh. Saudara-saudariku, ini adalah sebuah metafora yang ada dalam buku Philotela yang ditulis oleh Santo Franciscus de Sales. Dan ada begitu banyak lain metafora yang lain yang ada di buku ini dan akan disiaringkan nanti pada waktu talk show pada hari Minggu tanggal 17 sore hari. Maka jangan lupa datang di talk show tanggal 17 sore di Gereja San Frades. Sampai ketemu tanggal 17. Dermaga San Frades.